Ayahku dulu adalah anak nakal. Ibuku juga tidak suka mematuhi aturan. Kupikir aku akan menjadi seperti mereka. Tapi saat masuk kelas 6, mereka berdua menyadari bahwa aku tidak pernah bolos sekolah. Ibuku memegang rapor sambil membolak-baliknya. Tidak tahu bagaimana menilainya sama sekali. Setelah mendengar nilai tinggi yang kulaporkan, mereka yang tadi masih ribut keras, kedua orang itu tiba-tiba menjadi diam. Pada saat itu, tatapan ayahku padaku seperti menatap seorang mata-mata. Namaku Zhao Zhang. Ya, tepatnya Zhao Zhang, katanya saat ayahku memberi nama ini. Perawat yang melahirkan terkejut sejenak karena pada formulir pendaftaran, ayahnya, Nalan, menulis Zhao Dabiao, ibunya, Nalan, menulis Sande Lihong. Dua orang yang pernah memiliki catatan kriminal di kantor polisi memberi nama Zhao Zhang pada anak mereka. Ini sudah beredar di jalan kami selama beberapa tahun. Ayahku, Zhao Dabiao, dengan julukan Biao, pada tahun 90-an. Dia di kota kabupaten itu terkenal gila. Papan, potongan rambut pendek dan kemeja berbunga, rantai emas besar. Selalu mengisap rokok Red Pagoda di mulutnya. Seluruh jalan barat penuh dengan ruang biliar, ruang keenam, dan arena seluncures. Dia masuk tanpa harus mengeluarkan uang. Ibuku, Sande Lihong, dengan julukan Hong Jing, tidak kalah dalam pertarungan dengan pria. Mengumpat, bisa merangkai 18 generasi leluhur lawan menjadi pantun cepat. Pasangan itu bersatu. Itu menjadi penilaian standar tetangga tentang mereka sebagai gabungan kuat. Hanya satu kalimat, bahwa pasangan itu pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana aku tumbuh. Menyimpang. Mereka menunggu selama 6 tahun, namun tidak menunggu sampai sore hari ujian akhir semester kelas 6 SD. Aku pulang dari sekolah, menaruh tas ransel dengan rapi, cuci tangan, duduk di meja dan mulai mengerjakan PA liburan musim dingin. Ibuku sedang mengupas biji labu di ruang tamu, menonton drama televisi. Kakinya terangkat di atas meja kopi. Ayahku sedang merokok di balkon, menelepon. Suaranya sangat keras. Sepertinya sedang mengatur pertemuan dengan seseorang. Minum alkohol malam itu. Semua normal. Sampai ibuku secara tiba-tiba menanyakan satu kalimat. Baru saja selesai ujian akhir semester. Setelah selesai, bagaimana hasilnya? Aku tidak mengangkat kepala. Bahasa Mandarin ke-98, Matematika ke-100, Bahasa Inggris ke-99,7. Ruang tamu menjadi tenang. Drama televisi masih diputar. Tokoh utama perempuan sedang menangis sambil berteriak, "Kenapa kamu tidak mempercayai aku?" Tapi ibuku tidak lagi menontonnya. Biji labunya terhenti di bibirnya, tidak melanjutkan mengupasnya selama beberapa saat. Telepon ayahku di sisi balkon juga tidak bersuara lagi. Setelah kira-kira 10 detik, ibuku meletakkan biji labu. Sepatu sandal berderak saat berjalan. Katakan lagi, Bahasa Mandarin ke-98, Matematika ke-100, Bahasa Inggris ke-97. Berapa total nilainya? 295. Nilai penuh ke-300. Ibuku menatapku. Lalu ia memutar kepalanya ke arah balkon. Suara menjadi sangat keras. "Zhao Dabiao, datang ke sini." Ayahku masih memegang rokok di tangannya, mengayun ke arahku, dengan wajah yang tidak sabar. "Ada apa?" Ibuku menunjuk kepadaku. "Anakmu bilang dia mendapat ke-295. Ayahku berkedip. "Nilai penuh berapa?" 300. Dia perlahan mengeluarkan rokok dari mulutnya. Keduanya saling menatap. Pandangan mata itu sangat kompleks. Ada kebingungan, ada keterkejutan, ada sedikit kepanikan. Bahkan ada sedikit rasa tersinggung. Ibuku yang pertama berbicara. "Anak ini tidak mungkin salah mengira, kan?" Ayahku tidak menjawab. Dia datang, mengangkat tasku, lalu membuka kertas ujian. Bahasa Mandarin 98, dipotong 2 poin. Matematika 100, nilai penuh. Bahasa Inggris 97, bagian mendengarkan dipotong 3 poin. Kertas putih dengan tulisan hitam. Centang merah bertebaran rapat. Ayahku menatap angka 100 di kertas itu lama. Lalu ia mengangkat kepala menatapku. "Kamu biasanya begitu. Berapa peringkatmu di kelas?" Ini kali ketiga, 2 kali sebelumnya dia peringkat pertama. Kali ini bahasa Mandarin keluar dari topik. Dipotong 2 poin. Ibuku langsung duduk di sofa. Cangkang biji bunga matahari berserakan di seluruh kaki. Kelas 3 peringkat ketiga. Suaranya menjadi lebih lembut.
seperti berbicara pada diri sendiri. Anak yang dilahirkan Sun Lihong, peringkat ketiga di kelas. Ayahku meletakkan kertas ujian itu, duduk di depanku. Posisi duduknya sangat tegak. Itu sangat jarang di rumah kami. Biasanya dia duduk menyelangkan kaki, mencondongkan tubuh ke atas. Tapi kali ini dia duduk seperti sedang diselidiki. Apakah kamu dipaksa di luar sana? Katakan yang sebenarnya kepada ayah. Apakah ada orang yang mengancammu supaya harus nilai bagus? Aku meletakkan pena, berbalik menatapnya. Dia serius. Ayah kandung Jauda Biao mengetahui nilai anaknya yang luar biasa. Reaksi pertamanya adalah aku dipaksa oleh orang lain. Ayah, tidak. Aku memang suka belajar dalam diam. Keheningan yang panjang. Di luar jendela terdengar suara motor Paman Erhu dari sebelah. Di kejauhan ada orang yang berkelahi. Ayahku berdiri dan berjalan ke balkon, memadamkan rokok yang tadi, lalu menyalakan satu lagi, menghirup dalam-dalam lalu menghembuskan, berbalik menatap ibuku sekilas, berbicara dengan suara pelan, tapi dia meremehkan pendengaranku. Dia menyebut Hongji. Kamu pikir dia bukan Pak Laoli dari sebelah? Ibuku melempar bantal. Malam itu ayahku tidak pergi minum, juga tidak bermain kartu. Dia duduk di ruang tamu menonton sepanjang malam, tidak mengganti saluran TV. Yang ditayangkan adalah dunia hewan. Ibuku kemudian memberitahuku, ayahmu malam itu menghisap satu bungkus rokok penuh. Pagi harinya suaranya serak, seperti mendapat rangsangan besar. Keesokan paginya aku belum bangun. Tiba-tiba terdengar suara di ruang tamu. Ayahku sedang menelepon. Erhu, kamu tahu apa arti peringkat ketiga di kelas? Bukan seluruh kelas yang berjumlah lebih dari 400 orang. Peringkat ketiga bukan berarti berkelahi. Peringkat ketiga itu tentang ujian. Saya juga tidak tahu apa hubungannya dengan belajar. Bukankah aku sudah bilang itu kepadamu? Kamu bilang dia mirip siapa? Pokoknya tidak mirip. Saya juga tidak mirip ibunya. Kamu pikir ini bisa diturunkan lintas generasi? Kakek buyut saya sepertinya pernah ikut les privat selama beberapa hari. Jangan terus menganalisis sembarangan. Saya mau tanya satu hal padamu. Mana SMP terbaik di kabupaten kita? Ya, ke SMP eksperimen itu. Apa syaratnya? Cukup nilai bagus saja. Saya akan mencari tahu. Menutup telepon, lalu langsung menelpon lagi. Halo, Jang. Saya, Biaozi. Ada sesuatu ingin tanya padamu. Bukankah putri kamu di SMP eksperimen? Apakah sekolah itu dekat? Suara dia tidak seperti biasanya. Biasanya saat berbicara dengan orang, itu suara kasar. Kali ini dengan hati-hati. Seperti orang yang kasar. Tiba-tiba menyentuh sepotong giok. Takut memecahkannya. Saya di dalam selimut mendengar hidung terasa agak asam. Tapi hanya sedikit. Karena saya segera teralihkan perhatiannya oleh hal lain. Siang itu, ayah saya entah dari mana mendapatkan satu set simulasi ujian masuk menengah selama 5 tahun dan 3 tahun. Dia menaruhnya di atas meja saya. Satu set untuk kamu beli. Saya melihat sampulnya sekilas. Versi SMA. Saya kelas 6D. Ini untuk SMA. Wajahnya sedikit berubah. Tapi dia tidak mengalah secara lisan. Kalau begitu, mari lihat dulu. Burung bodoh terbang dulu. Mengerti jak? Ibuku mengintip dari dapur. Kamu bahkan tahu pepatah burung bodoh terbang dulu. Masalah nilai BERN di rumah sudah mengendap sekitar 3 hari. Aku pikir hal ini sudah selesai begitu saja. Lagi pula di rumahku, segala hal hanya panas selama 3 hari. Ayahku dulu berkata ingin berhenti merokok. Keesokan harinya dia langsung belajar lagi. Ibuku bilang ingin diet. Malam itu dia malah merebus semangkuk iga. Tapi kali ini berbeda. Hari keempat adalah hari Sabtu. Setelah makan siang selesai, aku sedang mengerjakan soal olimpiade matematika di kamar. Tiba-tiba terdengar orang datang dari luar. Suara mereka sangat keras. Langsung terdengar itu adalah geng saudara ayahku. Erhu berkata, Kak Monyet, Kak Dalong, Kak Taiju. Mereka adalah orang-orang yang dulu bergaul dengan ayahku di jalan. Sekarang masing-masing memiliki pekerjaan yang sah. Yang memperbaiki mobil, yang menjual buah, yang membuka ruang permainan kartu, yang mengemudi taksi. Tapi ketika berkumpul bersama, masih terasa semangat zaman dulu. Kak Biau, ada, ayo panggil juara keluargamu keluar. Biarkan kami mendengar suara keras Uncle Erhu. Membuat kaca jendela bergetar berdering. Pintu kamarku terbuka. Ayahku berdiri di ambang pintu. Di belakangnya ada sekumpulan pria parubaya dengan lengan bertato bunga. Mereka semua menatapku. Aku duduk di depan meja belajar.
memegang pena di tangan. Di depanku terbuka buku latihan Olimpiade Matematika. Terdiam selama 2 detik, Kak Monyet yang pertama membuka mulut. Astaga, dia memang sedang belajar. Pak Arhu mendekat dan melihat buku latihanku sekilas. Apa ini? Di atas ada gambar apa? Penyelesaian persamaan. Persamaan apa? Persamaan linear satu variabel. Dia mundur 2 langkah. Ekspresinya seperti melihat makhluk luar angkasa. Dalong membawa sebotol bir, berjalan menghampiri dan menepuk bahuku. Paksang menanyakan apakah kamu pernah dibully di sekolah. Kalau begitu, kenapa kamu belajar begitu bagus? Aku terdiam sejenak. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena dalam pemahaman mereka, menjadi pintar membutuhkan alasan. Perlu alasan yang dipaksa. Seperti dulu mereka terlibat dunia kriminal dengan alasan masing-masing. Keluarga miskin, dibully, orang tua tidak peduli. Jadi di mata mereka, belajar sukarela tidak ada. Pasti ada pendorong, yaitu suka suasana tenang. Taiju perlahan membuka mulut. Kak Biau, anakmu ini tidak baik ya. Ayahku wajahnya menjadi gelap seketika. Tapi cepat kembali normal. Dia berbalik dan kembali ke ruang tamu. Menyapa semua orang untuk minum. Sebelum pergi, dia berkata padaku, "Jangan belajar lagi. Ayo keluar makan buah sedikit. Aku masih ada 2 soal berat." Dia berdiri di pintu membuka mulut. Tidak berkata apa-apa. Dia menutup pintu dengan lembut. Nama King sangat jarang di keluargaku. Perlu kau tahu, ayahku selalu menutup pintu dengan penuh gaya. Aku menunduk di atas meja terus mengerjakan soal. Telingaku tetap terjaga. Di ruang tamu, mereka mulai minum. Suara mereka semakin keras. Aku bilang kepada kalian, anak ini pasti orang yang berbeda. Bisnis ayahku sejak kecil sampai sekarang tidak pernah membuatku khawatir. Tidak bolos sekolah, tidak berkelahi, tidak berpacaran dini, tidak main internet. Sial, kadang aku merasa aku terlalu gagal. Anak orang lain yang pemberontak biasanya bolos sekolah. Berbicara tentang berkelahi, suaranya anakku terhenti sejenak. Pemberontakan anakku adalah meraih nilai pertama. Terdengar tawa riuh. Bang Biau, kau sudah cukup, kan? Anakku dulu pecah kaca tetangga. Aku membayar ke 800. Yang itu lebih absurd, menyontek tugas ketahuan. Wali kelas memintaku pergi ke sekolah. Aku sudah pergi 3 kali. Kursi sudah keras karena dipakai terus. Kalian setidaknya masih dipanggil. Guru di rumahku sudah menyerah. Langsung tanya dia mau datang atau tidak. Tidak masalah. Beberapa orang, kamu hanya berkata 1 kalimat. Aku melontarkan keluh kesah. Lalu semua menatap ayahku serentak. Masih saja nasibmu bagus. Bang Biau dan Omarhu mengangkat gelas. Dengan wajah penuh perasaan. Langit adil. Dulu membuat kami menghabiskan setengah hidup. Sekarang memberi kompensasi pada anakmu yang jago belajar. Ayahku tidak menanggapi. Dia mengangkat gelas dan meneguk. Malam itu setelah mereka pergi, aku keluar menuang air. Saat melewati ruang tamu, melihat ayahku duduk di sofa melamun. Di atas meja kopi penuh botol bir kosong. TV tidak dinyalakan. Dia duduk. Aku menuang segelas air dan meletakkannya di depannya. Dia mengangkat kepala menatapku. Ya, kamu belum memikirkan apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Lalu kamu berpikir perlahan. Tidak peduli apa yang kamu ingin lakukan, ayah akan selalu mendukungmu. Aku berbalik ingin pergi, tapi dia tiba-tiba menambahkan 1 kalimat. Jika kamu di sekolah dibully, harus beritahu aku. Aku tidak bisa mengalahkan siapapun, tapi membantu kamu melawan orang lain tidak masalah. Aku menoleh melihatnya, dia dengan wajah serius. Aku tidak bisa menahan tawa. Mengerti, ayah kembali ke kamar. Menutup pintu, masih bau yang sama. Ayahku selalu khawatir aku dibully, tapi ada hal yang dia tidak tahu. Seluruh kelas tahu, aku adalah anak Biau Ge. Tidak ada yang berani membuli aku. Bahkan dalam pembagian kelompok pelajaran olahraga, semua orang berebut. Bukan karena aku bagus dalam olahraga, tapi karena di kelompok mana ada anak Biau Ge, kelompok lain tidak melanggar. Itu mungkin kekuatan keluarga, meskipun arahannya tidak sama dengan keluarga lain. Saat masuk SMP, aku diterima di SMP eksperimen terbaik di seluruh kabupaten. Ujian masuk. Surat pemberitahuan peringkat pertama seluruh sekolah dikirim ke rumah. Hari itu ibuku sedang di salon kuku melayani seorang pelanggan. Itu dikirim oleh kurir. Ibuku menandatangani. Setelah dibuka, ia melihat surat pemberitahuan penerimaan sekolah menengah eksperimen provinsi.
Kuas kecil di tangannya langsung terjatuh. Cat kuku tersemprot ke tangan pelanggan. Pelanggan hampir marah. Lalu ia melihat siapa orang di depannya. Api kemarahan Bu Hong langsung padam. Bu Hong berkata, "Selamat ya, anakmu hebat." Ibuku tidak mendengarnya. Ia menatap surat itu berulang-ulang beberapa kali. Lalu ia mengangkat telepon dan menelepon ayahku. "Jauda Biau, surat pemberitahuan sudah sampai." "Surat apa?" "Surat masuk sekolah menengah eksperimen anakmu." Di seberang telepon, keheningan sesaat. Kemudian suara ayahku menurun. "Bukankah sekolah itu mahal? Berapa biayanya?" "Kamu tuli, itu hasil ujian masuk. Tidak perlu biaya. Mereka bahkan memberi beasiswa berapa? 2,000. Lalu kembali hening. Nanti ibuku menceritakan kembali percakapan itu padaku. Dia berkata, "Ayahmu sedang memperbaiki mobil." Setelah mendengar berita itu, kunci Inggris terlepas dari tangannya dan jatuh menimpa kakinya sendiri. Ia menjerit kesakitan, namun tidak menutup telepon. Ia hanya mengucapkan 3 kata, "Oke, masuk." Lalu ia melompat sambil berteriak. Pada hari masuk sekolah, ayahku bersikeras mengantarku sendiri, mengendarai motor modifikasinya. Suara knalpot yang tebal, mirip traktor, menggelegar sampai di depan gerbang sekolah. Orang-orang di setengah jalan menonton. Guru yang menyambut siswa baru di gerbang sekolah tampak sangat aneh. Ayahku memakai kaos hitam. Tetu lengan terlihat. Di lehernya tergantung rantai emas. Menyobok kacamata hitam ke atas kepalanya. Menggigit rokok dan berjalan masuk gerbang sekolah. "Selamat siang. Apakah Anda guru yang bertugas?" Menahan dia, "Saya mengantar anak saya untuk mendaftar." Guru yang bertugas menatapnya, lalu menatap lagi. Aku menatap lagi tatonya, lalu menatap lagi plakat peringkat pertama siswa baru yang tergantung di dadaku. Ekspresi guru mengalami 5 tahap perubahan lengkap. Kebingungan, keterkejutan, penerimaan, kebingungan, senyum palsu. "Orang tua itu, tolong padamkan rokok Anda. Tidak diperbolehkan merokok di kampus." Ayahku jarang memadamkan rokoknya, menyematkannya di telinga, mengantarku ke depan asrama, membantu memindahkan barang-barangku masuk, menyiapkan tempat tidur. Gerakannya lebih teliti daripada saat memperbaiki mobil. Setelah selesai menyiapkan, berdiri di depan asrama sambil mengamati sekeliling. Asrama 6 orang dengan tempat tidur susun atas bawah dan kamar mandi bersama. Dia mengerutkan alis. "Apakah kondisi ini terlalu buruk?" Ayah bilang ini adalah asrama terbaik di seluruh kabupaten. Dia mengerutkan bibir, tidak berkata apa-apa. Saat pergi, dia berhenti sejenak di sudut koridor, berbalik dan menatapku sekilas. "Kalau ada yang mengintimidasi kamu, aku akan beritahu kamu." Bukan dia yang melambaikan tangan. "Kamu balas dulu. Kalau tidak bisa mengalahkan, beritahu aku lagi." Aku tersenyum, "Baiklah." Dia melambaikan tangan dan pergi. Suara motor meledak di seluruh kampus. Semua orang di gedung asrama menunduk di jendela untuk melihat. Teman sekamarku mendekat dengan ekspresi rumit. "Itu ayahmu? Apa pekerjaannya?" Dia membuka bengkel motor. "Ya, dia tukang reparasi motor." Dia menghela napas lega. Aku tidak menjelaskan apa-apa. Tidak perlu dijelaskan juga. Selama 3 tahun di SMP tidak ada yang menggangguku. Tidak ada satupun. Bukan karena aku garang, tapi karena pada minggu pertama sekolah, kabar itu menyebar ke seluruh kelas 3 SMP. Zhou Zhang adalah anak dari Biao di Jalan Barat. Sumber berita tidak jelas, tapi efeknya luar biasa. Bahkan senior SMP 3 yang paling sombong sekalipun ketika lewat, aku selalu memberi ruang setengah langkah ke samping. Suatu kali saat upacara istirahat, seorang senior tidak sengaja menabrakku. Dia menoleh dan melihat, memandangku dengan meremehkan. Wajahnya menjadi pucat. "Maaf, saudaraku. Aku tidak sengaja. Jangan beritahu ayahmu." Setelah berkata, dia lari secepat kelinci. Teman sekelasku di sebelahku terkejut. "Zhou Zhang, apa sebenarnya pekerjaan ayahmu?" Dia membuka bengkel motor. "Mekanik bisa menakut-nakuti orang sampai begini." Aku berpikir sejenak. Dia memperbaiki banyak mobil. Sebenarnya aku tahu alasannya. Ayahku memang sudah tidak terlibat lagi. Tapi reputasinya dulu masih ada di kota kecil kami. Nama Biaoge adalah tiket masuk, juga menjadi payung perlindungan. Bedanya, anak-anak lain memakai nama itu untuk mengintimidasi aku. Menggunakan nama itu untuk mengerjakan soal dengan tenang. Mungkin ini kekuatan mutasi gen. Pada tahun kelas 2 menengah terjadi sebuah kejadian, membuat ayahku menyadari realitas sepenuhnya.
Ceritanya begini, aku meraih peringkat pertama di seluruh sekolah pada ujian tengah semester. Di acara besar, kepala sekolah membacakan namaku secara langsung. Siswa Jouzang dari kelas 3 kelas 2 menengah total skornya 687. Juara pertama tingkat. Silakan naik panggung untuk menerima hadiah. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Aku naik ke panggung menerima sertifikat dan sebuah termos. Kembali ke tempat duduk di samping. Teman-teman mendekat. Astaga, kamu terlalu hebat. Hal ini sebenarnya normal. Yang tidak normal adalah, kali ini pertemuan tingkat kebetulan mengundang orang tua untuk hadir. Ibuku datang. Dia menata rambutnya hari itu, mengenakan pakaian yang cukup formal. Setidaknya baginya cukup formal. Kakek berbulu makan dengan sepatu hak tinggi merah. Kukunya dihias dengan desain baru berkilau. Duduk di sekitar area orang tua. Orang tua lain berpakaian sangat sederhana. Dia seperti merak yang masuk ke kawanan ayam. Tapi dia tidak peduli. Ketika kepala sekolah menyebut nama Jouzang, dia berdiri tiba-tiba dari kursinya. Itu anak saya. Lebih dari 300 orang tua di ruangan itu menoleh serentak. Saya mengerutkan sudut mulut di atas panggung. Setelah upacara pemberian penghargaan selesai, wali kelas memanggil ibu saya ke kantor. Saya pikir itu untuk pujian. Ternyata ekspresi Guru Li, wali kelas, sangat ragu. Halo, Bu Jouzang, panggil saja saya Hongji. Mulut Guru Li bergetar sedikit. Ibu Hong Jouzang itu, ada sesuatu. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Apa itu? Nilai Jouzang sangat luar biasa. Kami berencana merekomendasikannya untuk mengikuti kompetisi Olimpiade Matematika tingkat kota. Apa itu Olimpiade Matematika? Itu kompetisi matematika. Seperti pertarungan di arena. Kurang lebih. Ibu saya menepuk paha saya. Oke, anak saya pasti bisa di arena itu. Guru Li menghela napas dalam. Itu arena yang dipertaruhkan dengan otak. Itu lebih baik. Guru Li kemudian berkata jujur kepada saya. Ibumu memang memiliki aura yang kuat, tapi dia benar-benar bangga padamu. Saya tahu ketika dia pergi, berada di pintu kantor lama, melihat apa? Melihat sertifikatmu, yang kami tempel di dinding koridor. Berapa lama dia melihat? Sekitar 10 menit. Dia juga memotret dengan ponsel. Malam itu ketika pulang ke rumah, saya melihat sebuah bingkai foto di sofa ruang tamu. Di dalamnya berisi sertifikat saya. Sertifikat pertama kelas yang tergantung di tengah ruang tamu. Ternyata di tempat itu tergantung foto ayahku saat muda. Dia mengendarai sepeda motor, kacamata hitam dan kemeja bermotif bunga. Foto itu dipindahkan ke belakang pintu kamar mandi. Ayahku duduk di sofa menonton TV. Aku menunjuk ke bingkai foto di dinding. Dia melirik mengikuti jariku. Ekspresinya tenang. Itu dipasang oleh ibumu. Aku tidak ada keberatan. Setelah 2 detik, apakah foto itu benar-benar harus digantung di kamar mandi? Ibumu berkata lagi setelah 2 detik. Kamu tahu apa yang dia katakan? Ibu berkata foto itu sudah kamu gantung selama lebih dari 10 tahun. Aku melihat penghargaanku di dinding. Lalu aku melihat ayahku lagi. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Tapi aku memperhatikan satu detail. Dia mengganti rokok yang sudah dia hisap selama 20 tahun. Dari Red Pagoda menjadi Zhonghua. Aku bertanya kenapa. Dia bilang, aku jago belajar. Ayahnya harus merokok rokok yang bagus. Ibuku melirik dengan mata putih di samping, tapi tidak membantah. 2 bulan sebelum ujian masuk SMP kelas 3, seluruh sekolah masuk ke mode persiapan. Aku juga masuk ke mode persiapan. Tapi persiapanku berbeda dengan orang lain. Orang lain belajar dengan mengerjakan soal tanpa henti. Aku mengatur ritme belajar. Setiap hari mengikuti rencana. Tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Saatnya tidur, saatnya makan. Ibuku menilai anak ini belajar seperti bekerja, datang tepat waktu dan check-in. Namun kebiasaan check-in tepat waktu ini mengalami kejadian tak terduga sebelum ujian. Hari Jumat itu pulang setelah sekolah. Begitu masuk gang, aku melihat 3 orang menutup pintu rumahku. Bukan orang yang ku kenal. Berpakaian seperti memakai jaket kulit dari luar kota. Rambut pendek, wajahnya berbekas luka. Mereka menatapku dengan tatapan. Kamu Jouzang, ya? Anak kakak Biao, ya? Pemimpin kelompok itu tersenyum, namun tidak bersahabat. Ikut kami sebentar. Aku berdiri di tempat, tidak bergerak. Tali ranselku mencengkeram sedikit lebih kuat. Detak jantungku meningkat. Namun tidak terlihat di wajahku. Cari ayahku. Kalau ada urusan, langsung saja. Aku tidak nyaman.
Ayahmu tidak mengangkat telepon. Itu urusannya. Aku masih ada PA yang harus dikerjakan. Pemimpin itu terkejut sejenak. Dia mungkin belum pernah mengalami situasi seperti ini. Menggunakan orang sebagai sandaran untuk memaksa. Ternyata Sandera malah membahas PA. Nak, kamu tidak mengerti bahasa manusia. Suara yang dia mengerti terdengar dari ujung gang yang lain. Aku menoleh. Ayahku mengendarai motor rusaknya dan berhenti di pintu gang. Di tangannya, tidak memegang apa-apa, hanya berdiri. Namun, bagaimana menggambarkan wajahnya? Seperti besi di musim dingin. Dingin sampai kulit orang menempel. Ekspresi pemimpin, Dabiau, berubah. Namun masih berpura-pura. Ini mudah diucapkan. Tagihan lama itu. Ayahku mendekat. Saat melewati sisiku, meletakkan tangannya di bahuku. Mendorongku sedikit ke belakang. Masuk ke dalam rumah. Ayah masuk rumah untuk mengerjakan PA. Aku ragu sejenak. Aku masuk. Pintu tertutup. Suara dari luar terdengar terputus-putus masuk. Aku tidak terlalu jelas mendengar isi sebenarnya. Tapi aku mendengar suara tumpul. Seperti tinju menghantam daging. Lalu suara langkah kaki yang berantakan. Ada yang mengumpat. Ada yang berteriak sakit. Sekitar 2 menit menjadi tenang. Pintu terbuka. Ayahku masuk kembali. Bagian belakang tangannya agak merah. Sendi jarinya tergores. Dia mengambil sebotol bir dari kulkas. Membuka tutupnya. Menuangkan banyak. Lalu duduk di sofa seperti tidak ada apa-apa. Setelah selesai menulis, baru mulai. Cepatlah menulis. Besok masih harus sekolah. Apakah luka di tanganmu perlu diobati? Dia menatapku dan tersenyum. Kamu mengatur aku. Cepatlah kerjakan PA. Aku kembali ke kamar dan duduk. Membuka lembar soal matematika. Soal pertama menyelesaikan persamaan. Ujung pena menyentuh kertas. Tangan bergetar sedikit. Bukan karena takut. Melainkan perasaan yang tak dapat dijelaskan. Aku mengerjakan 2 soal sebelum merasa stabil. Kemudian aku menanyakan kepada ibuku tentang kejadian hari itu. Ibuku berkata, ayahmu dulu pernah terlibat dalam urusan bisnis yang berantakan dengan seseorang. Pihaknya orang luar daerah. Selalu tidak dapat menemukan orang itu. Kali ini entah dari mana dia dapat alamatnya. Lalu bagaimana? Lalu ayahmu mengusir orang itu, kan? Begitulah. Kalau tidak, dia memutar matanya. Ayahmu bukan orang yang lemah. Dia terdiam sejenak. Tapi setelah itu ayahmu melakukan sesuatu. Apa? Dia menjual bengkel mobilnya. Kenapa? Dia bilang bengkel di Jalan Barat terlalu mencolok. Takut ada orang lain yang mencarinya. Mempengaruhi studimu. Aku terkejut. Jadi sekarang dia membantu paman keduamu. Di bagian timur kota, agak jauh. Tidak ada yang tahu. Saat dia mengatakannya, nadanya sangat datar. Seperti mengatakan harga sayur naik 2 sen hari ini. Tapi aku tahu bengkel di Jalan Barat itu adalah tempat ayahku bekerja selama lebih dari 10 tahun. Semua saudara, teman, dan pelanggan tetapnya berada di jalan itu. Dia demi tidak membiarkan orang menemukan rumahnya. Memindahkan lingkarannya ke tempat lain. Malam itu aku menyelesaikan semua lembar soal. Mengerjakan 2 set lebih banyak daripada biasanya. Entah kenapa aku ingin mengerjakan lebih banyak. Aku ingat jelas hari hasil ujian masuk SMP keluar. Awal Juli, suara jangkrik seperti konser. Nilainya dicek secara online. Aku memeriksanya di rumah dengan komputer. Ayahku berdiri di belakang ibuku. Nafas keduanya lebih berat dari biasanya. Sebuah baris angka muncul saat halaman dimuat. Total skor 738. Juara pertama di seluruh kabupaten. Juara ketiga di seluruh kota. Di halaman itu juga ada 1 baris tulisan. Selamat, kamu diterima lebih awal di SMA pertama kota. Layar menjadi hening sekitar 5 detik. Lalu ibuku berteriak keras. Dabiau juara pertama di kabupaten. Juara pertama di kabupaten. Dia memelukku erat. Pelukannya membuatku sesak. Anakku juara pertama di kabupaten. Aku tercekik sampai wajahku memerah. Ibu, tolong lepas sedikit. Tapi dia tidak melepaskan. Justru pelukannya semakin erat. Aku merasakan tangannya bergetar. Ayahku, dia tidak memelukku. Dia tetap berdiri di tempat tanpa bergerak. Aku menoleh dari pelukan ibuku untuk melihatnya. Matanya berair. Bibirnya mengatup erat. Otot dagunya bergetar. Dia menahan apa lagi? Aku tidak tahu. Mungkin dia menahan agar air mata tidak jatuh. Lagi pula dia adalah Dabiau. Biau G, penguasa Jalan Barat. Dia tidak boleh menangis. Namun hidungnya bergetar sesaat. Cepat, cepat. Jika aku tidak memperhatikan,
Aku akan melewatkannya. Lalu dia membersihkan tenggorokannya. Suaranya serak parah. Sudah. Jangan peluk lagi. Anak belum makan. Dia berbalik dan pergi ke dapur. Jalan. Saat melewati aku, tangan terangkat. Menyentuh kepalaku sekali. Sangat ringan. Bagus. Hanya 3 kata. Lalu dia masuk ke dapur. Saya mendengar suara spatula. Ada juga suara keran. Berderak keras lama. Ibu saya melepaskan. Saya melirik ke arah dapur. Berbisik kepada saya. Ayahmu mungkin sedang menangis di dalam. Jangan mengungkapkannya. Malam itu ayah saya memasak 1 set meja penuh hidangan. Biasanya dia tidak pernah memasak. Karena merasa merepotkan. Tapi malam itu ada iga babi braised. Ikan asam manis. Udang besar rebus dengan minyak. Brokoli bawang putih. Disajikan di atas meja penuh. Kualitasnya beragam. Iga babi terlalu asin. Ikan agak gosong. Udangnya bagus. Tapi saya memakannya semua. Saat sudah setengah makan, ayah saya mengangkat telepon. Itu panggilan dari Pak Erhu. Dia mendengar bahwa dia nomor 1 di seluruh kabupaten. Suaranya begitu keras sampai seluruh meja makan mendengarnya. Ayah saya menjauhkan ponsel sedikit. Sudut bibirnya terangkat. Hebat sekali. Biau, bagaimana kamu melatihnya? Ayah saya terdiam sejenak. Saya juga tidak tahu apakah kata itu benar. Dia memang tidak tahu, dia belum pernah membimbing saya 1 soal pun. Tidak pernah memeriksa pekerjaan rumah saya sekalipun. Tidak pernah mendaftarkan saya ke kelas bimbingan. Bahkan dia tidak tahu seperti apa buku pelajaran saya. Semua yang dia lakukan hanyalah tidak membiarkan orang mengganggu. Aku berjanji aku punya makanan. Berjanji aku aman. Lalu tidak ada apa-apa lagi. Dia tidak mengerti pendidikan. Dia hanya mengerti perlindungan. Dan aku tidak butuh yang lain. Itu sudah cukup. Makan malam selesai. Ayah pergi lagi sekali. Saat kembali, dia membawa sekotak bir dan membuka 1 botol untuk dirinya. Duduk di balkon sambil merokok. Melihat kegelapan malam di luar. Aku membawa segelas air dan berjalan ke sana. Berdiri di sampingnya. Dia tidak melihat. Aku bertanya, "Ayah, nanti kamu akan pergi ke kota untuk sekolah?" Ayah mengangguk, lalu menanyakan berapa lama kamu tinggal asrama dan kembali sekali. "Sebulan sekali, ya." Dia mengangguk. Dia menepuk rokok di pagar. "Kalau kekurangan uang, bilang saja. Di luar, aku tahu aku diperlakukan kasar. Aku bilang padamu." Dia akhirnya memiringkan kepala dan menatapku sekilas. Dia tersenyum, menunjukkan 1 gigi taring. "Kau makin licik." "Ya, terserah kamu." Dia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bergema di gang pada malam musim panas. Lampu di lantai 2 sebelah menyala. Ada yang membuka jendela dan mengintip. "Siapa itu?" Di tengah malam, ayah menengadah dan berteriak kepada orang itu. "Apa urusanmu?" Aku senang. Orang itu melihat jelas itu Jouda Biau. "Jangan tutup jendela." Aku berdiri di samping. Tak tahan, aku juga tertawa. Begitulah ayahku, selalu kasar. Suka pamer dan tidak masuk akal. Tapi dia mencintaiku. Dengan caranya sendiri. Dengan cara yang canggung. Diam, tak pandai mengekspresikan. Cukup, sungguh cukup. SMA itu SMA Icong. SMA terbaik di kota. Hari pertama masuk sekolah. Ayahku bersikeras mengantarku. Kali ini tidak naik motor. Dia meminjam van dari Pak Erhu. Dia memasukkan seluruh koperku. Selimut, perlengkapan mandi ke dalam. Selain itu, dia menambahkan 1 kotak mie instan, 2 kotak susu, 1 kantong besar camilan. "Kamu terlalu berlebihan, sekolah punya kantin. Tapi kantin tidak sehebat makanan di rumah. Lagi pula kamu belum pernah masak banyak." Van itu melaju selama 1,5 jam. Sampai di depan gerbang SMA Icong. Gerbang SMA Icong 3 kali lebih besar daripada gerbang SMP kami. Di depan gerbang semua mobil pribadi. Audi, BMW, Mercedes, dan van terjepit di tengah. Seperti batu bata abu-abu yang menyatu dengan dinding putih. Ayahku memarkir mobil dengan baik. Hari ini dia memakai kemeja putih. Aku terkejut sejenak. "Kenapa kamu pakai kemeja?" Dia tidak menjawab. Dia hanya mengangkat lengan sedikit. Lengan bertatu terlihat. Kemeja putih dan lengan bertatu. Bagaimana menyebut kombinasi ini? Seperti setelan jas dipadukan dengan sandal jepit. Sebuah estetika terpecah yang unik. "Tidak bisakah kamu menurunkan lengan itu?" Karena panas, aku menyerah. Membawa barang-barang ke asrama. Di jalan, bertemu banyak orang tua mahasiswa baru. Mereka melihat tato ayahku.
Pandangan mereka akan berhenti 2 detik lebih lama, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Setelah sampai di asrama, kamar 4 orang jauh lebih baik daripada di SMP. Kamar mandi pribadi ada AC. Ayahku melihat sekeliling, lebih puas dibanding kali di SMP. Kondisinya masih bisa diterima. Dia membantu aku merapikan tempat tidur. Dirapikan lebih teliti daripada ibuku. Selimut dilipat menjadi kotak, bantal diletakkan rapi. Kamu, keahlianmu ini. Dulu kamu juga pernah menjadi tentara. Aku belajar darinya. Kapan kamu belajar dari kakekku? Aku belum pernah melihatnya. Dia tidak menjawab. Setelah menangis, bertepuk tangan, berdiri di tengah asrama, lalu mengamati sekeliling lagi. Baiklah, aku pergi, ya. Dia berjalan ke pintu dan berhenti sejenak. Itu, ya, teman sekamarmu menurunkan suaranya. Jika tidak mudah bergaul, kamu beritahu aku. Ayah tidak sampai aku menanyakannya. Dia pergi. Setelah sampai di tangga, kembali berbelok, mengeluarkan sekumpulan uang dari saku celana, menyodorkan uang saku kepadaku. Jangan pelit, aku melirik, rapi dalam satu tumpukan, tapi nilai uangnya tidak seragam. Ada yang 100 yuan, yang 50, yang 20, bahkan ada beberapa lembar 10 yuan, seperti dikumpulkan dari berbagai tempat. Kenapa kau memberi aku sebanyak ini? Dia mengambilnya, berbalik, lalu pergi. Kali ini tidak menoleh kembali. Aku berdiri di koridor, melihat punggungnya, menghilang di sudut tangga. Bagian belakang kemeja putih ada satu kerutan. Itu jenis yang tidak rata karena setrika belum meratakannya. Dia pasti pertama kali menyetrika pakaiannya sendiri. Aku menundukkan kepala, melihat tumpukan uang di tanganku. Menghitung, ada 3.200. Ayahku tiap bulan menghabiskan uang untuk dirinya sendiri hanya sebanyak itu. Aku menyimpan uang itu dengan baik. Kembali ke asrama, sudah ada 2 teman sekamar. Seorang pria berkacamata sedang merapikan rak buku. Seorang tinggi berbaring di tempat tidur sambil menggesek ponsel. Saat melihat aku masuk, mereka mengangkat kepala, melirik. Hai, teman sekamar baru. Si berkacamata dulu berkata, Haim, aku Zhao Zhang. Aku Lin Yibai. Si tinggi juga duduk, Zhao Haotian. Berapa nilai nenekmu di Kabupaten N? 738. Keduanya terdiam bersamaan. Lin Yibai menggesek kacamatanya. Juara pertama di seluruh kabupaten. Zhao Haotian itu meletakkan ponselnya. Duduk tegak. Hebat, sesederhana itu. Aku punya 2 teman sekamar. Kemudian teman sekamar keempat juga datang. Namanya belakang Chan. Namanya Chan Hameng. Tidak banyak bicara, tapi orangnya baik. Keempat orang itu bergaul dengan baik. Suatu malam setelah tinggal selama 2 minggu, Zhao Haotian tiba-tiba duduk. Dengan nada gosip, dia bertanya kepada Zhao Zhang, apa pekerjaan orang tua kamu? Ayah saya memperbaiki mobil. Ibu saya membuat kuku artifisial. Dia berhenti sejenak. Jadi, ayahmu dulu pernah terlibat dunia kriminal? Saya meliriknya. Bagaimana kamu tahu tato ayahmu yang saya lihat saat mengantarmu? Dia menggerakkan tangannya di lengan. Cukup menakutkan. Saya tersenyum. Dia sudah tidak melakukannya lagi. Sekarang hanya memperbaiki mobil biasa. Jadi dulu dia sangat hebat. Zhao Haotian menjadi tertarik. Saya rasa aura dia hampir sama. Maksud hampir sama itu apa? Saya berpikir sejenak. Itu di kabupaten kami. Namanya lebih berkesan. Zhao Haotian dan Lin Yibai saling menatap. Sejak saat itu, mata mereka menatap saya dengan sesuatu yang lebih halus. Bukan karena takut, tapi rasa penasaran. Anak yang berkelana menjadi juara pertama di seluruh kabupaten. Kontras seperti ini memang cukup membuat orang berpikir lama. 3 tahun SMA, saya mempertahankan peringkat 3 teratas di kelas. Di jurusan sains, saya memilih ilmu alam. Matematika dan fisika hampir mendapatkan nilai penuh. Wali kelas sudah mengajak saya bicara lebih dari 10 kali. Setiap kali topiknya sama. Zhao Zhang, apakah kamu pernah memikirkan Tsinghua atau Peking University? Pernah. Kalau begitu, kejar dengan kemampuanmu yang stabil. Aku tidak memberitahukan hal ini kepada ayahku. Takut dia terlalu tertekan. Di rumah lain, anak yang tertekan. Di rumahku, orang tua yang tertekan. Karena ayahku setiap kali mendengar kata universitas langsung masuk ke keadaan cemas. Bukan cemas. Aku tidak lulus. Apakah dia pantas? Kamu bilang nanti aku pergi ke sekolahmu untuk menghadiri rapat orang tua. Orang tua di sana biasanya adalah profesor atau bos. Aku duduk ke dalam. Ayahku,
Di universitas tidak ada rapat orang tua. Tidak ada. Dia menghela napas lega, yang terlihat jelas dengan mata telanjang. Itu bagus. Tahap sprint semester terakhir SMA kelas 3. Aku bangun setiap pagi jam 5:30 menit. Tidur jam 11 malam. Setiap minggu pulang ke rumah sekali. Setiap kali pulang, ada semangkuk sup iga babi di atas meja. Ibuku membuatnya. Setelah minum, aku meniru ibu. Aku makan dengan baik di sekolah. Hal di sekolah itu bisa disebut makan minum. Aku minum setiap kali. Ujian masuk SMA pada 7 Juni. Ayahku bangun pukul 4 pagi. Aku tahu, karena aku mendengar langkahnya berkeliling di halaman. Saat sarapan, dia duduk di seberang, tidak makan. Hanya menatapku saat aku makan. Kamu tidak makan. Kamu lebih gugup daripada aku. Siapa yang gugup? Suaranya naik seketika. Itu karena aku peduli padamu. Ibuku keluar dari dapur. Baiklah, jangan mengganggu anak saat makan. Ayahku mengangkat mangkuk dan mengambil 2 suap. Saat keluar rumah, dia berdiri di pintu. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Tidak perlu sekolah menyediakan mobil bersama. Ya, ekspresinya lagi seperti ingin berkata sesuatu tapi tidak mengatakannya. Akhirnya dia mengeluarkan satu kalimat. Tidak apa-apa kalau nilai ujian tidak bagus. Aku menatapnya. Dia sedang tertawa. Tapi ada sesuatu yang bergetar di senyumannya. Aku tahu, lalu berbalik dan pergi. Saat keluar dari gang, aku menoleh sebentar. Dia masih berdiri di pintu, memegang sebatang rokok yang belum dinyalakan. Sore itu, 2 hari setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, pada 8 Juni, aku keluar dari ruang ujian. Rasanya masih baik-baik saja. Tidak ada yang terlalu sulit, juga tidak ada yang terlalu mudah. Naik taksi pulang seperti biasa. Begitu masuk, meja penuh dengan hidangan. Ayah dan ibuku ada di sana. Keluarga Arhushu juga sudah selesai memanggang. Bagaimana? Masih baik. Masih baik, memang banyak hal. Penampilannya normal saja. Ayahku tidak menanyakan lebih lanjut. Menepuk kursi, duduk, dan makan. Makan itu sangat meriah. Arhushu berusaha keras menawarkan minuman. Kamu sekarang sudah dewasa. Ambil 1 gelas. Ayahku menepuk tangannya dengan sumpit sambil bersendawa. Dia belum memeriksa nilai. Setelah memeriksa, baru minum. Kalau nanti masuk Tsinghua. Kalau masuk, tetap tidak minum. Arhushu mengerutkan bibir menunggu nilai. Pada waktu itu aku sangat tenang. Ayahku tidak tenang. Setiap hari menanyakan kepadaku sekali, kapan nilai keluar? Tanggal 23, keesokan harinya lagi tanya kapan. Tanggal ke-23, hari ketiga masih cepat kan? Ayah baru hari ini tanggal ke-12. Ibu mengeluarkan suara oh. Tapi kecemasan itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ibu kemudian memberitahuku. Beberapa hari itu, ayahku bangun setiap malam sekitar 2 atau 3 pagi. Merokok di ruang tamu sampai pagi. Dia tidak mengaku bahwa 2 hari menjelang ujian masuknya lebih tegang daripada kamu. Aku bertanya, apakah dia takut aku gagal? Ibu tersenyum sedikit. Dia tidak takut kamu gagal. Itu karena dia takut kamu lulus dengan baik. Dia takut kamu masuk sekolah yang terlalu bagus. Jauh dari rumah. Aku tidak berkata apa-apa. Pada 23 Juni jam 8 malam nilai keluar. Seluruh keluarga berkumpul di depan komputer. Ibu, ayah, Omarhu, dan seluruh keluarganya semuanya datang. Aku memasukkan nomor tiket ujian. Halaman pencarian sangat lambat. Server tampaknya hampir crash. Puluhan ribu peserta ujian di provinsi ini memeriksa sekaligus. Kaki ayahku gemetar. Dia mungkin bahkan tidak menyadarinya. Halaman muncul. Skor total 712. Peringkat ke-7 di provinsi, tenang. Seluruh ruangan menjadi hening. Bahkan anak berusia 5 tahun di rumah Omarhu tidak lagi berisik. Lalu, ibu adalah yang pertama berteriak. 712. Peringkat 772 di provinsi. Omarhu menampar meja dengan keras. Astaga, astaga. Astaga, istrinya menutup mulutnya. Kelopak matanya memerah. Ruang tamu langsung meledak. Semua orang berteriak, tertawa, bertepuk tangan. Kecuali satu orang. Ayahku duduk di kursi tak bergerak, memandang layar. Bibirnya bergetar. Kedua tangan mengepal. Diletakkan di atas lutut. Di matanya ada cahaya dan air. Ibuku berlari menghampiri dan memelukku. Aku menunggu Paman Arhushu mengangkat gelas yang sudah disiapkan sejak lama. Biauge. Hari ini harus minum. Ayahku perlahan berdiri, menerima gelas. Tangannya bergetar.
Dia mengangkat gelas, membuka mulut tapi tidak bersuara. Bibinya bergerak beberapa kali, seperti sedang berkata sesuatu, tapi seolah tenggorokannya tersumbat. Dia menenggak minuman itu sekaligus, lalu berbalik dan berjalan ke balkon. Sampai di balkon, menutup pintu. Melalui pintu kaca, aku melihat bayangan punggungnya. Kedua tangan menopang pada pagar. Bahu bergetar naik turun, seperti menghela napas dalam, juga seperti menangis lagi. Aku ingin mengikutinya. Ibuku menahan tanganku, menggelengkan kepala, membiarkannya sendiri. Setelah sekitar 3 menit, pintu balkon terbuka. Pak Biau keluar, matanya agak merah, tapi sambil tersenyum suaranya serak sekali. Dia melangkah ke arahku dan berdiri di depanku, mengangkat tangan, menepuk bahuku. Dengan kuat, bagus sekali, lagi dengan 3 kata itu. Sama persis seperti saat ujian masuk dulu. Tapi kali ini dia menambahkan 1 kalimat. Lebih kuat dari ayahmu. Lalu dia menoleh, berteriak pada Om Erhu untuk membuka minuman. Malam ini tidak pulang sebelum mabuk. Siapa yang duluan terjatuh? Siapa yang jadi orang paling lemah? Om Erhu berseru dan melompat. Malam itu Pak Biau minum 2 liter arak putih. Benar-benar mabuk. Dibawa oleh Om Erhu kembali ke kamar. Baru terbangun siang hari berikutnya. Bangun. Hal pertama yang kulakukan, menunduk di pinggir tempat tidur dan muntah-muntah selama 5 menit. Setelah selesai muntah, aku mengangkat kepala, dengan suara serak parah menanyakan ibu, nilai semalam itu benar adanya, kan? Kamu bodoh. Kamu sudah lihatnya sekitar 20 kali. Dia tertawa sinis, menyembunyikan wajah kembali ke bantal. Dengan tercekik, dia berkata, aku bahkan belum membayangkannya dalam mimpi. Aku mendengar kalimat itu di pintu, hidung terasa sesak. Berbalik dan kembali ke kamar. Nanti ibu bilang, sore itu Pak Biau pergi keluar, pergi ke toko tato, menghapus naga biru yang sudah bertahun-tahun di lengannya, menghabiskan 3.000 yuan. Sakitnya sampai menggeram. Ibu bertanya padanya, kenapa? Dia berkata, anakku akan masuk Tsinghua. Sebagai ayah, harus lebih terhormat. Ibu berkata, tato itu sudah menemanimu selama 20 tahun. Dia menjawab, lalu apa? Anakku lebih penting daripada tato itu. Dia tidak memberitahuku tentang hal ini. Aku baru menyadarinya sebulan kemudian ketika pulang ke rumah. Aku melihat cat kuku merah yang baru diperbaiki di lengannya. Aku tidak bertanya. Dia juga tidak menyebutnya. Ada hal yang tak perlu diucapkan. Mengisi pilihan jurusan. Aku mengisi jurusan ilmu komputer di Universitas Tsinghua Beijing, dan surat penerimaannya dikirim pada hari itu ketika aku tidak di rumah. Aku sedang bermain di rumah teman. Ibu menelepon dan memanggilku pulang. Cepat kembali. Aku tiba di rumah. Begitu masuk, aku melihat ayahku duduk di ruang tamu. Surat penerimaan itu dipegangnya dengan kedua tangan. Bukan sekadar memegang, tapi dengan 2 tangan yang rapi mengangkatnya. Seperti memegang barang rapuh. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Aku melangkah mendekat dan mengambil sampul merahnya. Di dalam surat penerimaan Universitas Tsinghua ada namaku. Apakah terlihat bagus? Dia bertanya, bagus tidak? Apakah lebih bagus daripada piagam keluarga kita? Ya, gantungkan saja. Sore itu, surat penerimaan dipajang. Dalam bingkai yang lebih besar daripada piagam peringkat pertama kelas. Digantung di tengah ruang tamu. Posisi piagam yang semula dipindahkan sedikit ke kanan. 2 bingkai berdampingan. Satu adalah piagam peringkat pertama kelas 6 SD. Satu lagi adalah surat penerimaan Tsinghua. Di antara keduanya ada ruang kosong. Ibuku bilang simpan dulu, nanti kalau kamu dapat gelar master atau doktor, isi lagi. Ayahku menambahkan di samping. Bagaimana kalau nanti kamu dapat Nobel? Mikir apa sih? Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Semester dimulai September. Ayah mulai menyiapkan barang seminggu lebih awal. Dia membelikanku koper baru, yang berwarna perak, sangat besar. Koper yang dulu kamu pakai terlalu kecil, tidak muat barang. Lagi pula aku tidak banyak barang. Kalau ke Beijing, harus bawa lebih banyak. Di sana dingin. Dia memasukkan 2 mantel militer ke dalam koper. Ayah punya pemanas di Beijing. Kalau pemanasnya tidak panas. Pemanas di Tsinghua tidak panas. Dia berpikir, mengeluarkan 1 mantel militer. Meninggalkan 1. Hari keberangkatan di stasiun kereta. Ayah dan ibuku datang mengantar. Paman Erhu juga datang. Ada juga kakak monyet. Beberapa orang dalong, sekelompok orang berbondong-bondong. Mereka menguasai 1 baris kursi di ruang tunggu.
Aku agak takjub. Benarkah begitu? Bukan seperti pergi ke luar negeri. Pertama kali pergi sejauh ini. Tentu saja harus mengantar. Ibuku berkata ayah tidak berkata apa-apa. Dia membawa koperku dan berjalan di depan. Sepanjang jalan diam. Masuk stasiun, memeriksa tiket. Sampai di pintu gerbang. Orang yang mengantar tidak boleh masuk lagi. Aku mengambil koper dan pergi. Kalian kembali saja. Ibuku memelukku sebentar. Sesampainya, aku menelpon rumah. Paman Erhu yang baik menepuk bahuku. Belajar dengan tekun. Memberi kebanggaan bagi keluarga jauh lama. Ya, kakak monyet memberi aku sebuah angpau. Menerima niat baik paman. Terima kasih, paman monyet. Giliran ayahku. Dia berdiri di mana? Melihatku, mulutnya bergerak tapi tidak bersuara. Aku menunggu dia bergerak lagi. Bergerak, mulutnya tetap tidak bersuara. Akhirnya dia mengulurkan tangan dan menepuk bahuku. Ayo pergi. Aku berbalik, menarik koper, melewati gerbang, berjalan 2 langkah. Saat aku menoleh kembali, dia berdiri di luar gerbang, tangan terlipat di dalam saku celana. Lengan berbunga tidak cocok. Sekarang itu bekas luka yang sudah diperbaiki. Kemeja putih, celana hitam, rambutnya berantakan. Terlihat bersemangat. Dia menatapku. Setelah memanggilku, sepertinya dia tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Diam selama 2 detik, lalu dia tersenyum lebar, menunjukkan gigi taringnya. 3 kata yang baik. Aku mengangguk, ya. Berbalik dan pergi. Tidak menoleh kembali. Karena jika aku menoleh, aku takut mataku tak bisa dikendalikan. Naik kereta, menemukan tempat duduk. Duduk, kereta mulai bergerak, peron di luar jendela perlahan menjauh. Saya melihat ayah saya masih berdiri di belakang kaca ruang tunggu. Melalui kaca, dia mengangkat satu tangan dan melambaikannya ke arah saya. Tidak terlalu alami, seperti pertama kali melakukan gerakan itu. Mungkin memang pertama kalinya. Saya mengangkat tangan dan melambaikannya juga. Kereta mempercepat, bayangannya semakin kecil. Akhirnya menghilang di ujung peron. Saya menoleh kembali. Penumpang di kursi berseberangan menatap saya. Ibu, keluarga Anda yang mengantar? Ya, ayahmu tampaknya agak berat hati ya. Dia sedang apa? Saya berpikir sejenak. Dulu dia adalah orang paling kuat di jalan itu. Sekarang dia menjadi tokoh paling membanggakan di seluruh kabupaten. Orang di seberang terkejut oleh perkataan saya. Saya bersandar pada sandaran kursi dan menutup mata. Kereta berderak melaju ke utara. Pemandangan di luar jendela meluncur cepat menjauh. Ladang pertanian di kota kecil. Stasiun bensin. Tempat pembayaran tol perlahan menjauh. Saya membawa uang saku 3.200 yuan ayah saya. 2 toples besar saus pedas yang dimasukkan ibu saya. Angpau dari paman Erhu. Dan juga koper. Sebuah catatan kecil yang dilipat rapi di sudut. Tulisan ayah saya ada di atasnya. Cacat dan berliku. Seperti tulisan siswa SD. Sedang di luar. Baik. Tidak ada yang mengintimidasi ayahmu. Tenanglah. Tapi kalau ada yang mengintimidasi kamu, teleponlah. Tidak peduli seberapa jauh. Ayah akan datang. Aku melipat catatan itu dengan rapi. Masukkannya ke dalam saku dompet. Setelah itu, 4 tahun kuliah dan 3 tahun pasca sarjana. Catatan itu terus berada di dalam dompet. Tidak pernah pergi kemana-mana. Seperti kata ayahku. Tidak peduli seberapa jauh. Dia selalu ada selama aku pasca sarjana. Tahun kelulusan. Aku tetap bekerja di sebuah perusahaan teknologi di Beijing. Gaji tahunan tidak rendah. Aku menelpon pulang dan memberitahu ayah tentang hal ini. Di ujung telepon, ada keheningan sejenak. Aku tetap di Beijing. Ya, tidak akan kembali. Pekerjaan di sini membuatku tidak bisa kembali. Diam saja tidak apa-apa. Suara dia sangat tenang. Tapi semakin aku mengerti ketenangannya yang luar biasa, semakin banyak yang terisi di dalam hatinya. Saat libur nasional, aku pulang ke rumah dan masuk ke gang. Semua tidak banyak berubah. Pintu rumah kami masih pintu besi itu. Hanya saja ada tambahan kunci hati. Aku mendorong pintu masuk. Ayahku berada di halaman. Dia sedang menanam bunga. Mawar. Kamu tidak salah lihat. Jauda Biao, mantan Raja Jalan Barat, duduk bersila di depan pot bunga, mengenakan sarung tangan. Dengan hati-hati menambahkan tanah ke akar bunga. Melihat aku mengangkat kepala dan kembali. Sudah makan belum? Aku makan sedikit di mobil. Masuklah. Ibu kamu membuat tulang rusuk. Dia berdiri dan menepuk tanah di tangannya. Aku melihat rambutnya sudah agak memutih. Keriput di wajahnya bertambah. Perutnya juga membesar satu lingkaran.
Tapi semangatnya masih terlihat di matanya. Semangat itu masih ada. Hanya saja dia menjadi jauh lebih lembut. Masuk ke ruang tamu, dinding itu berubah menjadi penuh dengan piagam dan surat pemberitahuan. Sertifikat kelulusan. Sertifikat gelar master ditata berjejer. Seperti dinding kehormatan. Dan di sudut paling pojok ada foto baru. Itu foto bersama saat wisuda sarjana saya. Aku memakai jubah sarjana berdiri di depan gerbang kampus Tsinghua kedua. Ibu berdiri di sebelah kiri dan kanan aku. Hari itu mereka sengaja datang dari kabupaten ke Beijing. Ayahku memakai setelan jas. Sepanjang hidupnya, ini pakaian paling resmi yang pernah dia pakai. Dasi terikat miring, kancing dipasang sampai yang paling atas. Membuat lehernya memerah, tapi senyumnya sangat cerah. Dia dalam foto itu sama sekali tidak seperti Biao Ge yang dulu bergaul dengan dunia bawah. Hanya seorang ayah parubaya biasa yang bangga pada anaknya. Saat makan, di atas meja penuh dengan hidangan yang aku suka. Iga, ikan, udang, brokoli. Menu yang sama seperti hari ujian masuk semku. Tapi kali ini rasanya pas. Tidak asin dan tidak hambar. Kamu sudah lebih mahir memasak. Berapa tahun kamu berlatih memasak? Sejak kamu pergi, aku mulai berlatih. Berharap kamu kembali supaya ada makanan enak. Ibu dulu mengacaukan dapurku di samping itu. Selama 3 tahun, panci pernah terbakar saat menggoreng, membakar dinding, hampir membakar rumah. Jangan dibicarakan lagi, dia melambaikan tangan. Aku menunduk, menyendok nasi, lalu tertawa. Setelah selesai makan, ayah dan aku duduk di halaman. Malam musim gugur, angin sejuk meniup, ibu menyalakan rokok. Cina tetap Cina. Berapa penghasilanmu per bulan sekarang? Aku menyebutkan sebuah angka. Rokok ibu hampir terjatuh sebanyak itu. Biaya hidup di Beijing juga tinggi. Itu juga banyak. Dia terdiam sejenak. Dulu kamu bilang kamu suka belajar, ya? Aku selalu tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Akhirnya kamu mengikuti siapa? Aku berpikir sejenak. Mungkin karena warisan generasi. Bukankah kamu bilang kakek buyutku pernah belajar di sekolah swasta? Dia mengerutkan bibir. Kakek buyutmu belajar 3 hari lalu melarikan diri. Kalau begitu, mungkin aku mengalami mutasi gen. Dia menatapku lalu tiba-tiba tertawa. Aku bilang padamu, sebenarnya, dalam hidupku ini, aku belum melakukan banyak hal yang benar. Berkelahi itu salah. Bergaul dengan dunia kriminal itu salah. Mengejek orang saat muda itu salah. Tapi ada satu hal, dia mematikan rokoknya. Aku merasa ada sesuatu yang kulakukan dengan benar. Yaitu aku tidak pernah memaksa kamu. Dia melihat beberapa bintang di langit. Saat kamu kecil, orang memanggilmu Biao. Anakmu nanti akan bermain dengan cara yang sama seperti kamu. Saat itu aku berpikir selesai, ya sudah. Kalau begitu, aku bisa membesarkannya seumur hidup. Tapi kamu belum selesai. Kamu malah menjadi orang yang baik. Sangat baik. Suaranya menjadi lebih pelan. Seperti sedang berbicara sendiri. Aku tidak tahu mengapa ini. Tapi aku bersyukur kamu tidak menjadi sepertiku. Kamu jauh lebih baik dariku. Aku duduk di samping, menatap ayah. Pria kasar yang dulu berkeliling satu jalan. Saat ini di bawah cahaya bulan malam musim gugur. Rambutnya memutih. Bahunya tidak seluas dulu. Suaranya juga tidak sekeras dulu. Tapi ayah duduk di sana seperti gunung yang sudah tua. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kuat. Tapi dia adalah gunungku. Sejak sore kelas 6 itu. Dia selalu menjadi ayah. Kamu juga melakukan banyak hal yang benar. Misalnya, tahun itu kamu menyerahkan bengkel mobil demi aku. Ibu terkejut sejenak. Kamu tahu apa yang ibu katakan? Ibu mengerutkan bibir. Tidak berkata apa-apa. Dan ada lagi saat kamu mengantarku ke SMA memakai kemeja putih. Itu tidak masalah. Ada surat pemberitahuan yang datang. Hari itu kamu memegangnya dengan 2 tangan. Kamu juga berlatih memasak selama 3 tahun. Ada juga catatan itu. Ayah tiba-tiba memutar kepala menatapku. Kamu masih menyimpannya. Aku mengeluarkan dompet dari saku celana. Membuka lapisan dalamnya. Catatan itu. Lipatan sudah memutih karena EUS. Tapi tulisannya masih miring. Tidak peduli seberapa jauh. Ayah datang. Dia menatap catatan itu lama. Tulang tenggorokannya bergerak naik turun. Suaramu serak, anak kecil. Tidak bisa melanjutkan. Aku menyimpan kertas catatan itu. Aku sebelumnya terus memikirkan, kau tanya aku mengikuti siapa? Aku rasa aku mengikuti kamu. Dia menatapku, lalu berkata, kau memang keras kepala.
Setelah memutuskan, tidak kembali. Belajar pun begitu. Kau melindungi aku. Tidak perlu orang lain mengajarimu. Aku ingin nilai bagus. Tidak perlu orang lain memaksa aku ke arah yang berbeda. Tapi dalam hati tetap sama. Dia membuka mulut tapi tidak berkata. Tapi sudut bibirnya perlahan mengangkat. Cahaya di matanya bersinar sebentar. Kau, suaramu jadi manis. Mungkin karena keturunan. Kau, kapan mulutku pernah manis? Ibuku berkata, saat kau mengejarnya, itu sangat manis. Ibumu omong kosong. Halaman kembali tenang. Angin malam meniup bunga mawar melati, bergoyang lembut. Ayah menyalakan rokok lagi. Menghirup dalam-dalam. Menghembuskan. ATAP menyebar di bawah sinar bulan. Kau sedang di luar sekarang. Tidak ada yang mengganggumu, kan? Apakah aku tersenyum? Ayah memang tidak. Kalau begitu, baiklah. Dia bersandar pada sandaran kursi, menghela napas. Seperti melepaskan beban. Angin kembali berhembus. Di luar gang, ada yang memanggil siapa pulang makan. Di kejauhan, anjing menggonggong. Semua terasa biasa, sangat biasa. Namun saat ini duduk di halaman ini, bersama dia, aku rasa tidak perlu pergi kemana-mana. Inilah tempat terbaik.